Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Nadia Inan Amirat dari kelas AK602 Universitas Siberasia. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi untuk memenuhi UAS mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Syifa Fatimah Zahroh. Jadi pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis bisnis dari salah satu merek makanan dan minuman yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Jeko Donuts and Coffee. Dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai jumlah produk yang terjual, keuntungan atau kerugian yang diperoleh, kendala yang dihadapi, serta peluang pengembangan usahanya di masa depan. Di akhir presentasi, saya juga akan menyampaikan refleksi pribadi terhadap merek ini dari sudut pandang kewirausahaan. Ya, jadi profil dari Jeko Donuts and Coffee. Jeko ini didirikan pada tahun 2005 oleh Joni Andrean, seorang pengusaha sukses di bidang kecantikan dan kuliner. Berawal dari satu gerai kecil di Karawaci, Tangerang, kini Jeko telah menjelma menjadi merek internasional yang melebarkan sayapnya ke berbagai negara Asia Tenggara. Produk utamanya itu adalah donat premium, kopi, dan juga ada cemilan. Yang menarik dari Jeko adalah bagaimana mereka itu membangun identitas merek yang kuat, modern, elegan, serta harganya itu terjangkau. Mereka itu berhasil menjadikan toko donat bukan hanya tempat membeli makanan, tetapi juga tempat berkumpul dan menikmati suasana seperti layaknya kafe. Nah, untuk portofolio produknya itu, produk Jeko terbagi menjadi tiga kategori utama. Yang pertama adalah Jeko Donat, donat premium dengan rasa khas seperti Al Capone dan Green Teas yang menyumbang sekitar 60% dari total pendapatan. Yang kedua ada Jeko Coffee. Ini adalah mencakup minuman kopi dan non-kopi seperti Jeko Chino dan Avocado Frappe, berkontribusi sekitar 25% dari total pendapatan. Dan produk yang terakhir adalah Jeko Bites. Itu cemilan seperti Jekronat dan Jeklep yang menyumbang 15% dari total pendapatan. Diversifikasi produk ini menunjukkan bahwa Jeko itu tidak hanya bergantung pada satu jenis produk saja ya, melainkan terus mengembangkan varian-varian baru untuk menjangkau lebih banyak konsumen atau pasar. Nah, selanjutnya ada data penjualan produk. Data dari penjualan terlihat bahwa donat ini tetap menjadi tulang punggung utama pendapatan dari Jeko. Walaupun tren makanan itu terus berubah, donat premium mereka itu tetap diminati karena kualitas dan rasa yang konsisten. Minuman dan makanan yang ringan juga mengalami pertumbuhan meskipun tidak sebesar penjualan donat. Strategi menjaga kualitas dan melakukan inovasi rasa secara berkala menjadi kunci mengapa produk-produk ini tetap disukai konsumen. Selanjutnya mengenai kinerja keuangan, secara finansial itu Jeko menunjukkan performa yang solid dari tahun 2020 sampai 2023 ya, pendapatannya serta keuntungannya itu meningkat dengan cukup signifikan khususnya setelah masa pandemi. Margin keuntungan rata-rata berada di kisaran 15 sampai 17% dari total pendapatan. Ini tuh menunjukkan efisiensi manajemen operasional yang baik meskipun tantangan global ya seperti inflasi atau fluktuasi harga bahan baku itu tetap ada. Tidak ditemukan laporan kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir, menandakan bahwa bisnis ini dikelola secara stabil dan adaptif. Kemudian ada ekspansi gerai. Hingga tahun 2023 itu, Jeko telah memiliki sekitar 395 gerai yang tersebar di berbagai negara. Di Indonesia sendiri itu ada 275 gerai, selebihnya itu tersebar di Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Ekspansi ini itu membuktikan bahwa merek Jeko mampu diterima di pasar luar negeri. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi mereka sebagai pemain regional, tapi juga membuka peluang menjadi brand global di masa depan. Kemudian mengenai tantangan bisnis.
tentu saja perjalanan Jeko ini tidak bebas dari tantangan atau hambatan yang ada. Yang pertama adalah mengenai persaingan yang ketat dengan brand global yang lainnya seperti Krispy Kreme dan mungkin donuts, serta merek lokal yang juga berkembang pesat. Kemudian ada fluktuasi harga bahan baku seperti tepung dan kopi itu bisa memengaruhi margin keuntungan dan konsistensi produk. Kemudian ada perubahan perilaku konsumen juga menjadi tantangan. Jadi itu banyak konsumen sekarang yang lebih sadar akan kesehatan dan menghindari makanan tinggi gula seperti donat. Dan keempat, tantangannya adalah biaya operasional yang tinggi karena akibat lokasi gerai di pusat perbelanjaan yang besar menyebabkan itu biaya sewanya tinggi. Sementara standar kualitas yang tinggi juga memerlukan investasi yang besar. Kemudian mengenai strategi adaptasi. Untuk menjawab tantangan yang tadi, Jeko itu mulai melakukan beberapa adaptasi. Yang pertama, mereka itu mengembangkan produk sehat seperti donat rendah gula, rendah kalori, atau berbahan dasar nabati untuk menjangkau segmen konsumen yang sadar akan kesehatan. Yang kedua adalah penguatan layanan digital seperti pemesanan online dan kerjasama dengan layanan pengantaran. Strategi ini itu dinilai cukup berhasil dalam menjaga relevansi merek di tengah perubahan gaya hidup dan kebiasaan belanja konsumen. Nah, dari tantangan dan strategi adaptasi tadi, kemudian muncul peluang pengembangan usahanya. Jadi ke depan peluang pengembangan Jeko itu cukup besar ya. Beberapa ide yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama ekspansi global, mungkin akan memperluas jangkauan ke pasar internasional baru seperti daerah Timur Tengah, Jepang, dan Australia. Yang kedua adalah menjual produk retail seperti donat beku atau kopi kemasan di eh, supermarket. Kemudian juga ada membuka gerai Grab and Go di bandara dan stasiun. Dan yang terakhir adalah mengembangkan produk yang ramah lingkungan dengan bahan-bahan organik dan kemasan yang dapat didaur ulang. Peluang ini itu dapat menjadi sumber pendapatan baru dan memperkuat posisi merek di pasar yang lebih luas. Dari penjelasan mengenai usaha Jeko ini, refleksi pribadinya adalah bahwa Jeko telah berhasil memposisikan diri sebagai merek premium yang tidak hanya menjual produk tetapi juga pengalaman. Kekuatan merek ini terletak pada konsistensi, kualitas, dan inovasi produk yang berkelanjutan. Namun tantangan terbesar Jeko ke depan adalah bagaimana tetap relevan di tengah perubahan preferensi konsumen yang semakin sadar akan kesehatan. Adaptasi yang cepat terhadap tren pasar dan keberanian untuk berinovasi akan menjadi kunci keberlanjutan dari bisnis ini. Sebagai mahasiswa kewirausahaan, saya melihat Jeko bukan hanya sebagai toko donat ya, tetapi sebagai studi kasus suksesnya sebuah branding dan diferensiasi produk. Jeko mengajarkan kita pentingnya kualitas, konsistensi, dan inovasi. Saya pribadi merasa terinspirasi oleh bagaimana merek ini tuh mengemas pengalaman konsumen, bukan hanya menjual makanan saja. Ini menjadi pelajaran penting bagi saya dalam membangun usaha di masa depan, bahwa branding dan value experience sangat menentukan kesuksesan sebuah produk. Yang terakhir mengenai kesimpulan dan langkah selanjutnya. Sebagai kesimpulan, Jeko adalah bisnis yang tumbuh stabil dan memiliki struktur produk yang kuat dengan pendapatan mencapai 1,45 triliun pada 2023 dan margin keuntungan yang sehat yaitu sekitar 15-17%. Bisnis ini tuh layak dijadikan contoh dalam dunia kewirausahaan. Kemudian langkah selanjutnya bagi Jeko adalah terus berinovasi dalam produk dan strategi pemasaran sambil memperluas jangkauan global secara terukur. Jika Jeko mampu terus menjawab tren dan kebutuhan pasar, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi ikon makanan Asia Tenggara di kancah global.
Tentu dengan melihat tantangan yang ada serta eh, mengambil peluang yang ada dari diversifikasi produk sehat, penguatan layanan digital, dan ekspansi global menjadi peluang pengembangan bisnis yang menjanjikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi dalam membangun usaha di masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.